Tak selamanya yang tajir itu bahagia. Buktinya beauty vlogger Tasya Farasya yang ngaku santuy jadi janda tajir ternyata larut dalam kubangan galau usai seminggu cerai dari Ahmad Assegaf. Hal itu terlihat ketika dirinya menyanyikan tembang milik Raisa yang bertajuk Terserah. Dalam video berdurasi singkat itu, wanita yang karib disapa Memong itu pamer suara emasnya dan menumpahkan kegalauan hatinya dengan lagu tersebut. Bukannya panen pujian seperti Raisa, Tasya justru banjir nyinyiran dari warganet. Warganet mengomentari jika suara Tasya dinilai pas-pasan, false. Bahkan salah satu warganet berkomentar, akhirnya ia menemukan kekurangan Tasya. Dan yang paling kocak, salah satu warganet berkomentar, jika galau, sebaiknya Tasya utarakan saja ke Raisa untuk dinyanyikan langsung oleh sang empunya lagu. Tasya memang bukan Raisa pun sebaliknya. Meski keduanya sama-sama melesat sebagai janda cantik, tapi soal kemampuan mereka jelas berbeda. Tasya jual kemapanan lewat sederet bisnis hingga ditipu mantan suami yang diduga menggelapkan uang miliaran rupiah. Sementara Raisa jual suara dan talenta menciptakan karya lagu super galau yang ternyata curhatan pribadi karena ditipu kesetiaan Hamis Daud yang diduga telah mendua. Lantas sama-sama cantik tapi dikecewakan suami. Benarkah Tasya dan Raisa bisa langsung move on dan banjir antrian pria yang ingin menjadi pasangan barunya? Kayaknya lebih bahagia. Lebih bahagia banget nih kayak sekarang, lebih fresh ya Kak ya. Budek kayak budek. Gimana Kak? Itu seperti yang sudah saya sampaikan pada yang lalu ya, episode yang lalu, bahwa itu rumor. Dan itu juga kan sudah diklarifikasi oleh Mas Hamisnya bahwa itu rumor. Sementara itu memiliki sosok ayah sambung seperti Iwan Musri, seorang pengusaha tajir melintir, membuat kehidupan Ahmad Jalaluddin Rumi atau yang kerap disapa El Rumi selalu menjadi sorotan. Seperti saat El yang berniat ingin membahagiakan dan memberikan momen spesial untuk Syifa Haju dengan mengajak kekasihnya itu liburan mewah ke Swiss, sekaligus melamarnya, justru dapat nyinyiran pedas dari netizen. Di usianya yang terbilang muda, netizen meragukan El memiliki uang miliaran, apalagi cincin lamaran yang diberikan ke Syifa harganya nyaris 1 miliar, termasuk mobil mewah yang baru saja dibeli El. Tak ayal netizen menuding jika El mendapat sokongan dana dari Irwan, ayah sambungnya. Lantas bagaimana El menanggapi nyinyiran pedas netizen? Gue menang yang pertama tuh, wah ini Ahmad Dhani bayar wasit, wah ini ada keluarganya kaya, akan ada aja gitu-gitu. Kayak kemarin misalkan beli cincin, wah pasti dibeliin dedinya nih, pasti dibeliin ininya nih. Beli mobil, pasti dikasihnya, enak anak orang kaya, akan ada aja gitu-gitunya. Padahal itu hasil jeripaya lu sendiri. Enggak, emang dibeliin. Oh enggak. Ya hasil gua kan mencoba nih, luruskan. Hasil jeripaya sendiri. Cuma kan jadinya kayak selalu ada digituin juga. Cuman ya kayak gue nangkepnya kayak ya udahlah, nggak gue ambil, nggak take it seriously juga. Jadi kayak ya udah aja gitu. Semua pasti yang kayak privilege, tapi kan lu juga berusaha sendiri juga. Tak hanya soal cincin dan biaya lamaran, kabarnya biaya resepsi pernikahan yang rencananya akan dihelat akhir tahun ini juga akan dibiayai oleh Irwan. Apalagi Ahmad Dhani ayah kandungnya sempat sesumbar tak akan menggelar resepsi mewah untuk El dan Syifa lantaran uangnya sudah terlanjur habis untuk biaya pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise. Cuma sebenarnya gue juga udah mulai nggak peduli juga sih sama komen-komen kayak gitu. Kayak ya lewat aja, nggak kepikiran juga gitu. Nggak salah juga sih mereka menilai kayak gitu, memang ya, hak mereka juga. Ya mungkin karena awal dari laki-laki yang dibentuk ayah juga kan, nggak menutup kemungkinan karena itu juga. Cuman ya udah aja gitu.
Tak mau ambil pusing dengan nyinyiran netizen yang pasti, Elle sudah mantap untuk menjadikan Syifa sebagai calon ibu untuk anak-anaknya kelak. Meski beberapa waktu lalu hubungan keduanya sempat diterpa isu miring terkait Elle tanpa sengaja like video Marsha Arwan mantan kekasihnya hingga sempat bikin geger publik. Namun lagi-lagi kekuatan cinta membuat hubungan keduanya tetap terjaga. Benarkah Syifa banyak memberikan dampak positif dalam kehidupan Elle? Emang orangnya baik, anaknya tulus, terus juga anaknya rajin sholat, maksudnya orang yang taat lah. Dan juga bisa membawa gue ke orang yang jadi lebih agamis juga. Banyak sih dia emang plusnya. Keren. Cerita sama gue tiba-tiba, Pak Sur, gue kemarin habis leg day nih. Aduh sakit banget pas gue ruku. Wih keren. Kita doain aja yang terbaik. Karena takut Ain juga. Pokoknya apapun. Karena banyak juga kan yang memprediksi. Pokoknya ya tunggu aja dan doain yang terbaik aja. Syifa, tanggapannya dong Syifa yang kemarin El unfollow Marsha Arwan gimana Syifa? Iya, Elle menganggap ujian yang menerpanya kemarin adalah bagian dari ujian menjelang pernikahan. Elle dan Syifa pun kini tengah sibuk mempersiapkan pernak-pernik pernikahan yang membuat keduanya lelah. Namun yang pasti, Elle justru tengah memikirkan souvenir pernikahan apa yang akan diberikannya untuk para tamu undangan. Apalagi pengalaman dari beberapa selebriti yang menikah belum lama ini memberikan souvenir yang mewah dan mahal. Namun benarkah Surya Insomnia menolak menjadi groomsman di pernikahan Elle dan Syifa? Pak Sur, jadi groomsman dong. Serius? Gua disuruh jadi groomsman, gua mau, gua bilang. Terus gua ngobrol apa sama groomsman yang lain? Masih pada muda-muda banget. Ya sama Pak Sur. Iya Sur, nggak apa-apa lah. Kapan sih El? Ya secepatnya lah insya Allah lah. Oh, belum ada tanggal. Udah, cuma nggak perlu orang-orang tahu kali. Oh, ya ntar juga tahu orang. Iya sih nantinya akan. Soalnya kan sekarang jadi konten yang gituan. Betul. Di unboxing. Iya, kadang-kadang Undangan jadi konten. Dari undangan aja ya, walaupun sekarang kan udah jadi digital ya. Iya. Tapi biasanya kan undangan aja jadi konten. Ini nih undangannya. Terus Malah, apa nih? kayak sekarang kan masuk nih ke nikahan artis misalkan. Ya. Keluar bawa apa? Ya. Wartawan depan, nongkrong dia di depan nih. Iya, dibukain satu-satu. Gini-gini nih isinya kan Ya, begitu bener. kan kadang-kadang kita juga Begitu. jadi Takut jadi omongan juga ya? Iya, jadi pressure juga gitu-gitu kadang-kadang. Harus disiapkan itu. Itu yang sering bikin gitu tuh membuat yang mau nikah jadi insecure. beban, iya, jadi beban, ketar ketir. jadi beban. Aduh, jangan sampai salah. Kayak contohnya jangan kemarin salah. Luna Maya kan ngasih Ya, kopi kan, mesin kopi mesin gitu. Sama baristanya lagi. Pakai celemek.